Ya, selamat pagi anak didik kami sahabat belajar, khususnya kelas 9 SMP Primetodis. Kita ketemu kembali setelah mengadakan ujian UTS ya. Ini adalah modul yang ke-10. Tapi pembahasan saat ini kita adalah membahas soal ujian yang kemarin. Ya, setelah saya udah periksa semua, ada yang sangat memuaskan, ada yang memuaskan, ada yang kurang memuaskan, itu wajar. Oke. Adapun pertemuan kita pada saat ini membahas soal-soal yang kemarin sampai tuntas 20 soal ya. Dan saya himbau kita dalam keadaan sehat dan saya harap kita sebelum melaksanakan kegiatan ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Maka berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita masuk pada soal yang pertama. Benua yang perbatasan dengan benua Australia yaitu A. Afrika, B. Asia, C. Eropa, D. Amerika. Ya, jawabannya adalah B. Asia. Di mana Asia? Udah jelas ya. Kita perhatikan di situ ada petanya. Ya, benua yang berbatasan dengan benua Australia itu adalah Asia. Bisa dilihat di kolomnya. Dan yang kedua, berikut negara-negara yang terdapat di benua Asia kecuali A. Bahrain, B. Liberia, C. Mongolia, D. Maldives. Ya, jawabannya adalah D. Maldives. Oke, kita masuk kepada soal nomor 3. Negara yang berada di kawasan Amerika Utara adalah A. Panama, B. Paraguay, C. Venezuela, D. Kanada. Jawabannya adalah iya, benar. Jawabannya adalah D. Kanada. Nomor 4. Benua yang terluas di dunia adalah benua iya, cukup benar, benua Asia. Di mana negara-negara di kawasan Amerika Utara itu terdiri dari negara Kanada, Amerika Serikat, ya, Amerika Tengah terdiri dari negara Meksiko, Guatemala, Nicaragua, Honduras dan El Salvador, Costa, Belize dan Panama. Jadi maka jawaban nomor 3 itu tadi adalah Kanada. Sedangkan nomor 4 itu jawabannya adalah Asia. Cukup jelas ya, benua yang paling luas itu adalah benua Asia. Oke. Iya. Nah, kita masuk pada nomor 5. Berikut yang bukan merupakan negara di kawasan Asia Timur yaitu A. Jepang, B. Tiongkok, C. Korea Utara, D. Makau. Iya, jawabannya adalah D. Makau. Yes, benar. Nomor 6. Penduduk asli benua Amerika adalah A. Suku Melayu, B. Suku Aeta, C. Suku Indian, D. Suku Aborigin. Iya, jawabannya adalah benar. Suku Indian. Iya, ada posisi di C. Iya, bagus sekali. Nama-nama di negara di kawasan Asia Timur, ya. Jadi sudah ada di situ, diperhatikan. Jadi yang katakan tadi situ yang merupakan di negara kawasan Asia Timur itulah dia ya. Oke. Begitu juga yang nomor 6, penduduk asli benua Amerika. Iya, jelas suku Indian. Sudah 20.000 tahun yang lalu ya. Oke, nomor 7. Penemu benua Amerika adalah A. Bartholomeus Diaz, B. Amerigo, C. Christopher Columbus, D. James Cook. Iya, jawabannya adalah C. Christopher Columbus. Di mana pada saat itu ya, beberapa dari Amerika bermukim di daerah yang kemudian disebut dengan Amerika. Columbus sendiri yang mengaku bahwa di dalam surat bahwa dia pada abad 21 Oktober ya
tahun 1942, ketika kapalnya berlayar dekat Gibara di pesisir timur laut Kuba, ia melihat sebuah masjid di atas sebuah gunung yang indah. Itulah sejarahnya salah satu, ya, bahwasannya penemu benua Amerika itu adalah Christopher Columbus. Iya, nomor 8, perubahan sosial adalah perubahan pada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi A. jumlah penduduk, B. sistem sosial, C. konflik sosial, D. kelompok sosial. Nah, apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah jumlah penduduk. Di mana pada perubahan sosial sendiri merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem dalam kehidupan dan beberapa aspek seperti sikap, nilai, dan pola perilaku. Pada dampak tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pada hal yang terjadi. Maka jawabannya tadi nomor 8 adalah jumlah penduduk. Iya, nah kita masuk pada nomor 9. Suku bangsa asli Australia adalah A. Maori, B. Aborigin, C. Indian, D. Afro-Karibia. Iya, jawabannya adalah betul B. Aborigin. Di mana pribumi Australia atau biasa disebut bangsa Aborigin Australia atau Ambon Australia adalah suatu penduduk asli awal benua Australia dan kepulauan di sekitarnya, termasuk juga mencakup Tasmania dan Kepulauan Selat Torres. Jadi jawaban nomor 9 adalah aborigin. Oke, nomor 10. Penemuan baru merupakan penemuan sesuatu yang baru yang sudah diakui dan diaplikasikan masyarakat disebut A. Meniru gaya hidup bangsa barat dengan akulturasi, B. Discovery, C. Inovasi, D. Invention. Jawabannya adalah iya. Nomor 10 adalah C. Inovasi. Di mana penemuan baru yang sudah diakui, diterima, serta diterapkan oleh masyarakat dinamakannya adalah invention. Penjelasan lebih lanjut akan kita jelaskan di bawah ini. Invention adalah sebuah penemuan yang mana telah diterima, telah diakui, serta telah diterapkan oleh masyarakat. Itu. Oke, nomor 11. Model celana seperti celana pensil termasuk ke dalam perubahan A. Besar, B. Kecil, C. Sedang, D. Tidak dikehendaki. Iya, jawabannya adalah masih hal yang kecil. Berarti B. Gitu dia ya. Nomor 12. Penyebaran ide dengan disertai penyebaran pelaku disebut A. Invensi, B. Difusi, C. Konsekuensi, D. Afeksi. Jawabannya adalah iya, betul B. Difusi. Lihat ya, yang saya cantumkan di situ definisinya. Maka mana yang tersantum pada penyebaran ide dengan disertai penyebaran pelaku, itulah difusi. Difusi itu merupakan suatu proses penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Kenapa? Hal ini disebarkan dari individu ke individu yang lain, atau bahkan lebih luas daripada itu. Difusi dibedakan menjadi dua macam. Satu difusi intramasyarakat dan kedua difusi antar masyarakat. Jadi jawabannya adalah difusi. Oke. Ya, kita masuk pada soal nomor 13. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor atau penghambat terjadinya perubahan sosial adalah A. Pendidikan yang maju, B. Adat istiadat yang kuat, C. Sikap putus asa, D. Sikap tertutup dan curiga. Nah, jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya adalah A. Pendidikan yang maju. Ya, di mana pendidikan di bawah yang bukan merupakan faktor penghambat, ya, itu ada kontak dengan budaya, sistem pendidikan formal yang maju, toleransi, sistem stratifikasi terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan,
orientasi ke masa depan, perdagangan, bahwa manusia harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Nah, sedangkan soalnya adalah yang bukan merupakan faktor, itu adalah pendidikan yang maju. Oke ya, penghambat ya, tidak faktor penghambat dia. Oke, nomor 14. Perubahan yang tidak direncanakan dapat dicontohkan dengan sebagai bentuk berikut. A. Bencana alam. B. Pemberontakan. D. Kudeta untuk mengganti pemimpin. D. Penentuan calon pemimpin. Jadi jawaban nomor 14 adalah iya, betul. Jawabannya adalah bencana alam. Di mana perubahan yang tidak direncanakan. Nah, ya, perubahan terencana itu suatu perubahan yang telah direncanakan sebelumnya atau dipikirkan dulu. Ya, hendak mengadakan perubahan. Ya, jadi perubahan terencana, perubahan yang dikehendaki. Ya, di mana contoh-contohnya itu banyak masyarakat yang menderita sakit. Jadi bagaimana mengadakan perubahan dengan cara menganjurkan masyarakat untuk membawa ke puskesmas, ke rumah sakit, adanya vaksin polio. Nah, jadi bagaimana perubahan tadi tidak terencana? Suatu perubahan yang terjadi di luar kehendak pikiran kita manusia. Biasanya perubahan seperti inilah menjadi masalah bagi masyarakat. Banjir, gempa, ada yang merencanakan itu, tidak kan? Nah, maka disinilah yang dikatakannya contoh perubahan yang tidak direncanakan, itu adalah bencana alam. Yang hal terjadi juga sekarang apa itu? COVID. Ada yang merencanakan ini? Tidak ada yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Oke, kita masuk nomor berikutnya, ke-15. Dalam masyarakat sekarang ini sering ditemukan manusia yang cenderung berperilaku meniru gaya bangsa barat dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Sikap semacam ini adalah contoh dari A. Sekularisme, B. Hedonisme, C. Konsumtivisme, D. Westernisasi. Jadi jawabannya adalah iya, betul, D. Westernisasi. Oke, nomor 16. Berikut ini perubahan sosial yang terjadi akibat bencana alam kecuali, ada kata kecuali. A. Perubahan tempat tinggal. B. Perubahan agama. C. Perubahan mata pencaharian. D. Perubahan pola makan. Jawabannya adalah iya, betul. B. Perubahan agama. Itu kecuali dikatakan tadi ya. Karena perubahan sosial yang terjadi akibat bencana alam kecuali agama. Dia tidak termasuk bagian dari bencana alam. Oke? Iya, masuk kita nomor 17. Lokasi berikut berada di Australia dan berada pada zona iklim sedang. Lokasi tersebut adalah A. Sydney, B. Canberra, C. Adelaide, D. Darwin. Ya, jawabannya adalah A. Betul, Sydney. Nomor 18. Di antara benua yang ada di bumi, angka kelahiran terendah terdapat di A. Afrika, B. Asia, C. Eropa, D. Amerika. Jawaban yang benar adalah iya, betul, A. Afrika. Nomor 19. Benua yang pertambahan penduduknya lebih banyak karena migrasi masuk adalah A. Australia, B. Asia, C. Afrika, D. Amerika. Jawaban yang benar adalah iya, betul, A. Australia. Itulah yang benua pertambahan penduduknya lebih banyak karena migrasi, itu dari negara Australia. Nomor terakhir, dampak positif dari adanya globalisasi adalah A. Terbukanya informasi, efisiensi, dan efektivitas. B. Perilaku individu. C. Pencemaran lingkungan. D. Memudarnya budaya lokal bangsa. Jawaban yang benar adalah iya, benar. A. Terbukanya informasi, efisiensi, dan efektivitas. Oke, sahabat belajar, itulah dulu pembahasan kita di soal yang kita uji. Bagian esainya nanti kita jelaskan kembali.
Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan tetap setia mengikuti untuk pembelajaran hari-hari berikutnya. Salam sehat, salam pendidikan. Shalom.